Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto, Ketua Majelis Jemaat GPIB FH Tenggarong. Saat ini saya berada di Taman Enggang, Kota Kutai Kartanegara. Di sebelah kanan saya Sungai Mahakam. Di belakang saya ada jembatan Kutai Kartanegara. Di sebelah kanan saya, di depan sana, ada Pulau Kumala. Dan pas di depan sebelah kiri saya, ada kantor Bupati. Jadi Bapak Ibu, kalau berjalan, jalan-jalan ke Kutai Kartanegara, ke Samarinda, jangan lupa mampir ke tempat ini. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa untuk bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, pagi ini kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan kami boleh menjumpai hari ini dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Dan sebelum kami melanjutkan semua aktivitas kami pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Berfirmanlah atas kami semua, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anak, sahabat GPIB, firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan baca menggunakan Alkitab TB2 yang menyatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak, sahabat GPIB, dalam sebuah acara retreat muda-mudi, seorang pendeta berdiri mengeluarkan uang 250.000. Lalu kemudian pendeta ini berteriak berkata begini, anak-anak muda, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah? Kalau ada yang tidak pernah berbuat salah, tolong ambil uang 250.000 ini. Lalu kemudian semua terdiam. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengambil uang 250.000 itu. Lalu pendeta itu tersenyum dan berkata, anak-anak muda, kalau saya pun ditanyakan hal ini dan disuruh ambil 250.000 dengan pertanyaan siapa yang tidak pernah bersalah, maka saya tidak akan maju juga seperti kalian. Artinya apa, Bapak Ibu, anak-anak, sahabat GPIB? Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang bersih dari kesalahan. Maka dari itu, kesalahan tentu tidak harus selalu ada. Dia harus diperbaiki karena kita ingin hidup kita menjadi lebih baik hari lepas hari. Kemarin saya melakukan kesalahan A, maka hari ini saya harus lebih baik dari yang kemarin.
Maka apa yang harus dilakukan? Maka kita perlu saling menasihati. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita mau menasihati orang, jangan kita menjadi orang yang paling benar. Karena kita juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Untuk itu di hari ini, tanggal 14 Februari 2024, firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai 20, mau mengajarkan kita, yang Yesus ajarkan, ya, tentang bagaimana tahapan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Untuk membawa orang lain keluar dari kesalahannya atau dosa-dosanya. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Membawa mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, dalam catatan firman Tuhan di ayat 15. Nasihati dia secara pribadi. Ini cara yang pertama yang Tuhan tunjukkan. Nasihati dia secara pribadi. Kalau ada yang melakukan kesalahan, mungkin bukan untuk Anda, tapi kesalahan yang dia lakukan terhadap orang lain dan Anda tahu itu. Ya. Lalu kemudian Anda panggil dia, kita panggil dia. Nasihati empat mata, ingatkan dia kesalahannya agar ia kembali kepada Tuhan. Dan kalaupun tahap yang pertama ini dia belum memahami dan masih melakukan kesalahan, pakai tahap yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nasihati dia dengan menghadirkan 2 atau 3 orang saksi. Supaya dengan saksi-saksi itu, ia semakin memahami bahwa saya melakukan kesalahan. Dan saya harus berubah dari kesalahan saya. Menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau tahap yang kedua ini juga, dia tidak mengalami perubahan, maka gunakan tahap yang ketiga. Nasihati dia di depan orang. Secara publik, supaya dia sadar dan orang tahu. Ikut menasihati dia. Supaya dia mengingat bahwa ada kesalahan yang harus dia rubah. Ada kesalahan yang kemudian dia harus perbaiki. Karena ini berdampak untuk kehidupan banyak orang. Kalaupun dia tetap tegar, dia tetap merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak mau merubah hidupnya dari kesalahan itu, pakai tahap yang keempat. Kalau boleh saya katakan ekskomunikasi, tapi tetap mendoakan dia. Batasi berkomunikasi, tetap doakan dia. Melalui contoh hidup kita, harapan dia kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, anak-anak sahabat GPIB dimanapun kita berada, kita mengawali hal ini dalam sebuah refleksi bahwa kita tidak sempurna, orang lain juga tidak sempurna. Kita punya kesalahan, orang lain punya kesalahan. Tapi bagaimana memperbaiki diri, bagaimana saling mengingatkan, bagaimana saling menasihati satu dengan yang lain, supaya yang lain itu hidup kembali di dalam cinta kasih Tuhan, keluar dari dosa-dosanya. Maka dari itu di sepanjang hari ini, kita bersama-sama menjalani hari yang penuh dengan tantangan. Mungkin kita akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang yang paling benar. Tapi kita menjadi orang yang mau dikoreksi, mau memperbaiki diri. Dan juga siap untuk mendampingi saudara-saudara kita, memperbaiki kehidupan mereka. Memperbaiki mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini tanggal 14 Februari 2024, tepat kita bersama-sama merayakan pesta demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga legislatif. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Bagaimana kita menggunakan hak pilih kita, hak politik kita, untuk menentukan arah bangsa ini. Tidak masalah Anda mau pilih nomor 1, 2, dan 3. Tidak masalah Anda memilih calon legislatifnya siapa, baik di kota, kabupaten, maupun di provinsi, bahkan di pusat. Tapi catatannya, pilih itu dengan hati nuranimu yang baik. Datang ke bilik suara, berdoa di sana. Bukan mengingat masalah kesalahan satu dengan yang lain, tidak. Tetapi kita melihat bagaimana arah bangsa ini. Dan kita yang menentukan di tanggal 14 ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama, meskipun kita berbeda pilihan, tapi bukan berarti kita harus pecah dalam persekutuan. Meskipun kita duduk bersama, bukan harus sama pilihan kita. Kita bisa berbeda. Tapi catatan yang paling baik adalah bagaimana Bapak Ibu menentukan, menghargai setiap hak politik seseorang untuk memilih calonnya masing-masing. Karena hari ini pemilihan
presiden, wakil presiden, dan legislatif menjadi catatan yang baik. Tidak hanya kita mencoblos menggunakan hak politik kita, tapi kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya hari ini sebagai pemilu, ya, tanggal 14 Februari, hari kasih sayang, tapi hari kasih suara juga. Bagaimana kita coba merefleksikan bahwa Tuhan juga hadir di dalam pilihan-pilihan kita yang tepat, yang sesuai dengan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, di bulan Maret saya juga mau menyampaikan butuh dukungan doa dari Bapak Ibu bahwa di Mupel Kaltim 2 16 jemaat menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan persidangan sinode GPIB dan pentabisan pendeta. Kiranya Bapak Ibu juga terus mendukung dalam doa. Kita akan bersama-sama bergumul nanti di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, untuk merefleksikan, mengevaluasi program kerja GPIB dan juga membuat program kerja yang baru tahun anggaran 2024-2025. Harapan kita semua boleh saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun kehidupan bersama sebagai persekutuan yang terus menjaga hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, damai sejahtera. Kita jalani bersama Tuhan. Dan ingat, jangan saling menyalahkan. Tapi kalau ada yang salah, baik saya, diri kita pribadi maupun orang lain, mari kita perbaiki segala sesuatu. Karena Tuhan ingin memperbaiki segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Tuhan memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Izinkan saya berdoa untuk kita semua mengawali hari ini dalam perkenanan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan, terima kasih pagi ini kami datang dengan ungkapan syukur atas penyertaan Bapa bagi kami. Dan kami memulai hari ini bukan dengan saling menyalahkan, tapi kami memulai hari ini dalam perkenanan dan penyertaan Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu yang hidup dan menghidupkan kami. Supaya kami bukan menjadi orang yang selalu menyalahkan, tapi saling memperbaiki, menasihati untuk memulihkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan kami percaya Tuhan mendampingi kami untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang hari ini merayakan sukacita, kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin kami, untuk menata masa depan yang lebih baik. Tuhan tolong berkati proses pemilu pada saat ini, agar semua yang mengambil bagian dalam hak politiknya, termasuk umat-Mu, boleh melakukan dengan damai, dengan sukacita, saling menguatkan, saling meneguhkan, bukan saling menyalahkan siapa yang paling benar, tidak, tetapi kami semua boleh saling mendukung, menghadirkan apa yang baik yang Tuhan perkenankan. Berkati aparatur negara, berkati khusus TNI Polri, KPU, Panwaslu, Tuhan berkati semua dalam tugas tanggung jawab mereka dan semua yang terkait di dalamnya, agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan Mupel Kaltim 2 sebagai tuan dan nyonya rumah untuk persidangan Sinode GPIB tahun 2024 dan pentabisan Vikaris sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB. Tuhan berkati semua yang sedang dipersiapkan oleh panitia dan seluruh jemaat-jemaat di 26 provinsi 25 Mupel dalam mendukung kegiatan PST 2024 dan pentabisan pendeta. Tuhan berkati juga majelis sinode agar terus mendampingi, mengarahkan dalam gerak langkah bersama pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di ruang luas pelayanan GPIB di 26 provinsi 25 Mupel. Tuhan berkati kami semua dalam aktivitas sepanjang hari ini, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Dalam Yesus Tuhan Allah yang hidup, yang penuh kasih dan pengampunan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, sahabat GPIB, dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati kita semua.
Tapi sebelum saya menutup morning call GPIB ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tempat pelaksanaan PST 2024 dan pentabisan pendeta pada tanggal 10 Maret 2024. Sahabat GPIB, saya sudah berada di ballroom tempat pelaksanaan persidangan Sinode GPIB tahun 2024 yang tepat dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 9, 10 Maret 2024. Tidak hanya persidangan Sinode GPIB, tapi pelaksanaannya juga dirangkai dengan pentabisan pendeta GPIB yang akan dilaksanakan tanggal 10 sekaligus dengan ibadah penutupan persidangan Sinode tahunan. Ada dua tempat pelaksanaan, yang pertama di Hotel Mercure, tempat saya berada ini, dan yang kedua tempat pentabisan di GPIB Immanuel Samarinda. Pelaksanaan PST 2024 ini dilaksanakan secara hybrid, satu onsite, satu daring, sesuai dengan utusan yang diperkenankan. Dan harapan para presbiter yang diutus tetap menjaga kesehatan, tetap sukacita, agar dapat mengikuti semua proses persidangan dan juga mengikuti hadir dalam pelaksanaan pentabisan pendeta berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Mohon dukungan doa untuk panitia yang bekerja juga. Tuhan Yesus memberkati.